Oke, saya sebenarnya ini banyak sekali tokoh-tokoh kita datang, ada Komandan SAR, Pak Broto Seno. Cuman saya tadi minta Pak Seno maju ndak, dia bilang aku lagi poso miso. Ayo maju ning ora miso, ora iso ning panggung ora miso iki ora afdol ngono kuwi. Ayo, tapi kalau beliau bersedia kita dengan senang hati mempersilahkan. Kalau ada, kalau tidak, ini saya senang sekali karena saya ketemu dengan teman-teman dahlanis ya. Jadi orang-orang yang dahlanis lah, karena untuk Gus Durian ono dahlanis ya itu atau jadi beliau Pak Darwis itu dulu kan katibnya apa, bukan katib apa ya, di Masjid Keraton itu ya. Okay. Ya. Khotib apa katib? Kalau katib itu sekretaris, kalau khotib itu khotib ya, yang bagian khutbah. Saya senang sekali, saya sendiri punya latar belakang Muhammadiyah yang lebih dulu daripada latar belakang NU saya. Saya tidak punya latar belakang NU, saya selawatan seperti orang NU. Tapi kalau saya pernah punya kartu misalnya IPM Pemuda Muhammadiyah itu saya punya dulu itu. Jadi kalau saya dituduh bukan Muhammadiyah ya rada nelongso ya. Aku ini Muhammadiyah tenan. Terus neng ya ora lulus ya toh, neng dintike ora lulus. Tidak pernah selesai di setiap sekolah dan tidak pernah tuntas di setiap kelompok kan. Jadi saya akhirnya ya kayak gini nih. Akhirnya kompaknya malah sama Madura. Jadi sekarang ini puncaknya kita dengarkan Pak Muzamil untuk merespon karena alangkah indahnya kalau ini kan ketua Basel Masail NU DIY kan bagus berbicara di depan umat Muhammadiyah yang umumnya di cita-cita saya dari dulu di Warung Boto juga kita lansing atau kita dirikan peresmian Nahdlatul Muhammadiyin di depan rumah. Iya, teman-teman sini menyebutnya Muhammadinu padahal Nahdlatul Muhammadiyin. Bukan, Nahdlatul itu tidak mewakili NU, Muhammadiyyin tidak mewakili Muhammadiyah. Nahdlatul Muhammadiyin itu secara kultural memang mencoba siap menjadi perekat umat ya, dan kemudian melakukan penelitian-penelitian untuk mengidentifikasi apa tuh yang bikin kita ini bertengkar terus dan seterusnya, apakah furu'iyah ataukah usuliyah, ikhtilafiyah ataukah ikhtilafiyah dan seterusnya, itu dirumuskan dengan jurnal-jurnal Nahdlatul Muhammadiyin. Tapi kalau secara nilai dan secara niat, Nahdlatul itu kan ikatan. Oh, kebangkitan. Muhammadiyyin adalah kebangkitan orang-orang yang membangun kemuhammadan di dalam dirinya, orang-orang yang membangun jiwa mental Muhammad di dalam dirinya gitu. Saya kira Muhammadiyah cita-citanya juga begitu dulu kan gitu. Oke, sekarang kita dengarkan bersama-sama Pak Kiai Muzamil, dan tadi kita bayangkan karena hujan dan seterusnya kita agak lemes iki engko iso tekan bengi ora jebule. Justru karena hujan itu maka Allah memilih Anda semua untuk menjadi patriot-patriot pada malam hari ini. Yang tidak datang dia bisa dihalangi oleh hujan, tapi Anda tidak bisa dihalangi oleh hujan. Anda tetap punya greget karena Anda ingin nyawiji, kemudian sengguh orang mingguh. Jadi Anda ini nyawiji sama keharusan hidup, Anda punya greget untuk terus berjuang, dan Anda sungguh percaya diri dengan apa yang Anda lakukan, dan Anda orang mingguh oleh hujan, angin dan seterusnya. Orang duit ya tetap teko ya. Terus ramisuh barang. Masani sapa kowe? Kayak aku seneng cah wedok kae. Tak pasani. Pitung dina pitung bengi langsung dek ngipi. Terus langsung bengi tangi gagah ketok raimu kan gitu. Pengen ngantemi. Tepuk tangan untuk Pak Muzamil, monggo Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tadi Pak Muhammad bilang beliau Cak Non muridnya kakaknya, saya itu muridnya Pak Muhammad. Kan gitu Pak Muhammad. Nah, ya, cuma beliau ini orang yang rendah hati sehingga tidak mau mengaku sebagai guru saya. Gitu ya. Padahal guru saya Pak Muhammad ini, dosen saya beliau. Gitu ya. Beliau kan profesor, saya kan bukan. Profesor kan guru besar. Gitu ya. Gini tadi masalah Dimas Kanjeng. Nah, ini saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan Dimas Kanjeng, gitu ya. Karena saya Madura negeri, Dimas Kanjeng Madura swasta. Jadi teman-teman kalau tahu dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember separuh, Banyuwangi separuh, itu isinya suku Madura, gitu ya. Karena dulu kerajaan Majapahit itu berdiri, orang Madura bedol deso ke mana? Ke Jawa. Orang Madura lah yang membabat alas hutan parit, itu orang Madura. Karena Raden Wijaya menantunya Ken Arok, Singosari dibakar habis, dia lari ke Madura dan ditolong oleh Adipati Arya Wira Raja. Karena itu Adipati Sumenep, adipatinya Pak Saifi ini, gitu ya. Gitu ya. Adipati Sumenep, kemudian apa? Arya Wira Raja inilah yang ahli strategi sebetulnya, akhirnya bisa mengembalikan Raden Wijaya ke tanah Jawa lagi, dikasih tempat di hutan Tarik Mojokerto, dan untuk babat alasnya itu orang Madura. Maka sampai jangan heran kalau Madura menguasai Jawa Timur ke timur, gitu ya. Termasuk Kanjeng siapa? Dimas Kanjeng itu Madura swasta karena tinggalnya di Probolinggo. Kalau saya lain lagi, kalau saya anunya Cakraningrat, gitu ya. Nah, saya Madura Barat itu Cakraningrat yang makamnya di Imogiri, gitu ya. Jadi saya kesini itu melanjutkan Cakraningrat 1, gitu ya. Loh iya, saya ini tidak bisa dipisahkan dengan Jogja. Jadi di Madura Barat itu kerajaannya lain. Maka kalau Madura Timur Sumenep, Arya Wira Raja dan orangnya halus-halus, gitu ya. Kalau Madura Barat ini agak kasar-kasar. Ini rajanya gelarnya Cakraningrat, gitu ya. Cakraningrat itu Cakraningrat 1 ini kan aneh. Di Bangkalan sana ada makam raja-raja. Itu Cakraningrat 1 itu kosong, nggak ada makamnya. Jadi 1 kosong, baru Cakraningrat 2 dan seterusnya. Setelah tak telusuri ternyata Cakraningrat 1 itu makamnya di Imogiri. Nama aslinya Raden Praseno, gitu ya. Mungkin teman-teman biar tahu, karena kan tadi kan bilang harus tahu sejarah, ya. Ini sejarah saja. Jadi kalau saya di Yogyakarta ini bukan tamu, saya juga tuan rumah di sini. Maaf itu. Loh, Cakraningrat ikut membantu dalam membesarkan Yogyakarta, kan begitu Pak? Oke, ahli sejarah ini. Sejarah itu bahasa Arab dari kata sajarotun, gitu ya. Sajarotun itu sejarah. Jadi sejarah itu mengakar dalam, ya. Kalau ingin jadi sajarah yang hebat harus mengakar yang dalam. Jadi ngoyot ke dalam. Maka kalau dalam orang modern melihat tumbuh itu harus ke atas, gitu ya. Itu kan begitu, pertumbuhan harus ke atas. Padahal kalau menurut Al-Quran tumbuh ke bawah itu juga tumbuh, gitu. Jadi orang kalau belajar sejarah akan tumbuh kuat ke dalam, itu akan asluha sabit dan seterusnya. Baik, sekarang Dimas Kanjeng, sudah bukan urusan itu ya. Dimas Kanjeng. Ya. Jadi gini, saya akan bertanya. Saya tidak membela Dimas Kanjeng atau taat pribadi. Tapi saya hanya akan bertanya kepada teman-teman. Menurut sampean, hubungan antara pemerintah dan rakyat itu sebaiknya hubungan antar apa? Sing api.
Apakah hubungan antara atasan dan bawahan, apakah antara penguasa dan yang dikuasai, atau antara orang tua dan anak? Sing api? Hah? Orang tua dan, oh ya, mestinya itu Bu ya. Jadi mestinya pemerintah itu orang tua, terus rakyat itu anak. Jadi perlakuan pemerintah kepada rakyat itu mestinya kasih sayang. Nah, saya tanyakan sekarang ibu, karena ibu menjawab itu anak gitu ya, orang tua dan anak. Kalau ada anak salah, mestinya yang merasa bersalah itu orang tuanya atau anaknya yang apa? Mestinya orang tuanya ya. Kalau ada anak nyolong, mestinya yang paling merasa salah itu apa, anaknya disalah-salahkan atau orang tuanya? Mestinya orang tuanya yang merasa bersalah, kenapa anakku kok sampai nyolong? Wah, aku salah iki. Nah, maksud saya kalau ada 32.000 orang gitu ya, karena saking mumetnya mencari uang terus percaya kepada Dimas Kanjeng dengan sholawat fulusnya itu gitu ya, ini mestinya yang dipersalahkan Dimas Kanjeng atau pemerintah? Apa? Bukan masalah salah, yang harus merasa salah mestinya apa? Nah itu loh, itu yang sekarang saya merasa ini sak janjani mestinya ada 32.000 orang saking mumetnya cari uang, sulit menempuh cara instan. Nah sekarang kok dihakimi ramai-ramai, mestinya mereka itu dihakimi atau dikasihani? Dikasihani dan disayangi, dan mestinya bapak atau orang tua yang baik rumongso salah, ya apa enggak? Rumongso bukan disalahkan seperti sekarang itu yang ada kan disalahkan. Ini sudah tidak pakai akal sehat, orang sekarang sudah pikirannya semua instan. Nah yang baik itu sebetulnya, maka pemerintah mestinya merasa apa? Kalau sebagai orang tua loh gitu ya, merasa bersalah. Nah kira-kira pemerintah sekarang merasa bersalah atau merasa benar? Apa? Menyalahkan. Nah oleh karena itu besok sampean di Facebook dirubah ya. Ya. Jadi persoalan siapa? Ini saya kan harus membela Kanjeng Dimas soalnya. Nah enggak, tapi ini masalah relasi itu memang. Tapi saya kira kalau sampai ada sekian, ini tidak hanya akan kasus Kanjeng Dimas ini, besok akan ada lagi dan ada lagi. Coba penipuan yang berkedok macam-macam itu kan bukan hanya sekali ini. Itu ya di Yogyakarta berapa kali ya kan? Cuma modusnya berbeda, cuma media yang dipakai itu berbeda. Sekarang ini pakai media sholawat gitu ya, sholawat gitu ya, yang namanya sholawat fulus gitu ya. Tahu sholawat fulus sampai apa? Besok tak kasih tahu gitu ya. Diamalkan sendiri saja, gak usah seperti Kanjeng Dimas taat pribadi itu gitu ya. Jadi itu masalah Kanjeng Dimas. Saya kira ini mestinya para pemerintah itu menjadi orang tua gitu loh, menjadi orang tua. Oh iya ya, berarti ada persoalan, berarti rakyat Indonesia itu sudah tidak kuat lagi ini gitu ya, sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi dengan keadaan, sehingga apapun yang menawarkan ke sana dia percaya. Nah Kanjeng Dimas mengumpulkan uang berapa? 1 triliun. Nah teman-teman tahu nggak latar belakang lahirnya undang-undang teks amnesti itu? Tahu nggak? Saya tahu, saya gitu ya. Loh, karena saya ketemu ketua panjanya, saya tak temui ketua panjanya, waktu membahas itu tak tanya, namanya Insinyur Supriantono. Tak tanya, Pak Supriantono kok ini mau mengeluarkan undang teks amnesti maunya apa? Nah jawabnya dia, ada 6.500 orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri. Jumlahnya ini Pak Muhammad, jumlahnya 11.000 triliun lebih. 11.000 triliun. Terus tak tanya sama saya,
Itu siapa saja orangnya Pak Supriyantono? Nah itu orangnya yang menyimpan uang yang jumlahnya 6.500 orang, jumlah uangnya 11.000 masih triliun di luar negeri. Saya tidak berani nyebut nama kata dia, tapi tak kasih inisialnya. Siapa? Ya para pengusaha dan koalisi pejabat tinggi. Jadi ada pejabat tinggi. Nah, kalau Kanjeng Dimas hanya 1 triliun kecil. Mestinya itu Bapak ini turun sekarang yang 11.000 triliun tadi itu cari, ya kan? Kasih orang-orang itu yang 32.000 itu namanya Bapak kepada anak. Nah itu ya. Nah masalah Kanjeng Dimas kaya itu ya cukup dimondokkan di pesantren saja, direhabilitasi Kanjeng Dimas itu, gitu ya. Nah, itu. Maksud saya ini karena ini persoalannya bukan persoalan itu, tapi persoalan kemiskinan, persoalan ketidakadilan, dan munculnya bisa macam-macam. Ada ketidakadilan. Coba bayangkan 11.000 triliun. Ini saya bukan apa? Maaf, ada wartawan kan Pak Asadi? Ya. Ini bukan gosip. Saya tanya kepada Ketua Panja waktu itu. Berapa uangnya itu? Nah, 11.000 triliun berapa? Gitu ya. Di luar negeri, dan ini dimiliki oleh siapa? Pengusaha dan pejabat tinggi katanya, tapi tidak boleh disebut siapa pejabat tingginya. Nah ini repot. Katanya nggak boleh diungkap. Nih kalau diungkap bisa dipidana. Loh kok ini ada pencuri, kalau diungkap malah yang mengungkap pencuri malah dipidana. Naudzubillah min dzalik. Itu ya, saya kira masalah Dimas Kanjeng seperti itu. Terus terakhir Darwis. Nah oleh karena ya Darwis itu kan dari sejak ada Jalaluddin Ar-Rumi ya. Jadi oleh karena itu saya kira Ki Ahmad Dahlan itu NU Pak Muhammad. Ya, gitu ya. Ya. Karena Ki Ahmad Dahlan itu nama kecilnya Muhammad Darwis, dan Darwis itu ada di, kalau kita cari di literatur, ada sejak Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu yang mengeksplorasi cinta itulah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga simbol dalam Darwis itu kan mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata yang sering dipakai adalah anggur itu ya. Jadi syariat anggur yang bisa memabukkan kita. Dunia ini kalau bisa kita reguk sebagai anggur untuk membangun cinta kepada Allah sehingga sampai tidak ingat mabuk cinta. Dan itulah Darwis. Darwis itu adalah orang-orang yang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ingat lagi kepada dunia, gitu ya. Sehingga ya mabuk tadi, pokoknya mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Darwis. Dan tasawuf itu kan adanya dikembangkan di NU ya Pak Muhammad. Nah oleh karena itu saya kira malam ini mudah-mudahan ini saling menyadari, gitu ya. Inilah Nahdlatul Muhammadiyyin di sini, gitu ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, acara ini tidak dimaksudkan untuk pledoi membela Kanjeng Dimas, tetapi beliau memaparkan satu konstruksi logika antara beliau tadi pakai bapak dan anak ya. Saya biasanya pakai suami istri. Jadi pemerintah itu suami, rakyat itu istri. Dan Anda tahu dalam Islam istri itu 3 kali lipat derajatnya dibanding suami, karena dia ibu dihormati 3 kali. Allah itu suami, makhluknya itu istri, manusia itu suami, alam adalah istri, laki-laki suami, perempuan adalah istri. Dan kedua-duanya harus saling menjaga martabatnya, tidak boleh menyakiti satu sama lain, dan seterusnya. Sehingga siapa yang merasa bersalah sudah pasti suami. Kalau sampai istrinya ider-ider bengi-bengi ya toh berarti suaminya yang harus merasa bersalah, kecuali memang diantar. Ono iku sing diterno bojone sore-sore isuk dijemput, ono ya ada, tapi itu kasus khusus di Doli sana ya, di Sarkem kalau dulu gitu. Itu. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini luar biasa.
Dan saya terima kasih kepada teman-teman Darwis karena saya sama Kiai Kanjeng ini kan ketemu dengan siapa saja, termasuk Nahdliyin, Muhammadiyin, semua kita ketemu, termasuk jamaah Ma'iyah itu kebanyakan yo ora cetha. Artinya dilihat dari cara berpakaian mereka itu, mereka orang yang memang mencari, orang yang belum memastikan kecuali cinta kepada Allah, tapi bentuknya bagaimana, budayanya bagaimana, jadinya bagaimana, itu berdasarkan negosiasi cinta dan aliran kasih sayang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu diperbanyak jumlahnya, saya ingin mengulangi satu hal. Pak Muzamil, kemarin saya tanya Pak Muzamil, kenapa kok tidak ada azab sebagaimana dulu di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh dan seterusnya. Pak Muzamil mengatakan karena setelah kedatangan Rasul terakhir yaitu Muhammad SAW, itu beliau menjadi rahmat lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, maka Allah menunda azabnya. Terus saya agak ngeyel sedikit, waduh ini nyuen-nyueni gitu. Jadi sekarang orang zalim kayak apapun kayaknya kok nggak kualat gitu loh. Ora dihukum, ora diapa-apake, bahkan tingkat kezalimannya saya kira berlipat-lipat sampai 41 triliun, 41 ribu triliun, 11.000 berapa triliun, 11.000 berapa triliun. Itu bahkan kita mengemis kepada mereka, kita malah menunduk-nunduk, dan bahkan kita tidak boleh menyebut namanya, dan kalau menyebut namanya sampai dipidana dan seterusnya. Itu kan kita bukan hanya hina, kita itu memperhinakan diri sedemikian rupa. Seharusnya mereka kita tangkap, kita pidanakan, dan kita paksa untuk mengembalikan uangnya. Kalau negara yang bersangkutan yang menyimpan uang mereka tidak mau, kita perang sama mereka. Kan kita punya yang keempat tadi Pak, punya kepercayaan diri dan kita tidak takut kepada apapun saja. Tapi yang dilakukan oleh suami kita, pemerintah kita, justru adalah mengemis kepada mereka. Dan ketika bulan-bulan pertama tidak berhasil mengemis kepada mereka, kita sendiri yang diinjak-injak, yang diperas. Ayam-ayam kecil ini dipenek-penek ben metu ndoke, akhirnya sing metu gitu. Sedemikian rupa. Tapi oke lah, saya tidak memprotes pemerintah. Ini kesalahan kita semuanya bersama karena kita tidak sanggup membangun pembelajaran tentang siapa pemimpin, sebaiknya bagaimana pemimpin, negara itu apa, pemerintah itu apa. Kita silang sengkarut tidak karu-karuan. Kita menyangka punya negara padahal yang ada pemerintah, negara tidak ada. Baru hari tadi itu ada resolusi untuk membangun kembali UUD 45 kembali ke sana, sehingga kita akan sampai kepada pembelajaran di mana misalnya dinas kebudayaan itu bukan pemerintah, itu negara. Jadi siapapun pemerintahnya dia tetap jalan dan dananya tetap ada meskipun tidak ada pemerintahnya, gitu loh. Itu uang negara bukan uang pemerintah. Pemerintah tidak punya uang, pemerintah itu orang yang kita bayar kok, kan gitu, dan seterusnya lah. Dan saya sudah sering ngomong di Ma'iyah soal negara dan pemerintah ini, dan teman-teman di Kenduri Cinta Jakarta sudah kursus beneran, dan saya minta kepada Mas Pipit dari Berlin untuk betul-betul ngasih tahu teori mengenai negara dan pemerintah itu. Tapi oke lah, ramah masalah. Ini kita akan sampai ke konstruksi besar, kita akan sampai ke revolusi besar, kita akan sampai kepada reformasi besar yang bekerja sama antara bumi dengan langit. Sekarang ada eskalasi AA, ada eskalasi Kanjeng Dimas, ada eskalasi macam-macam, ada mutilasi, ada Jessica, ada segala macam. Itu semua baru kudis-kudis kecil, itu semua baru gejala-gejala, itu semua air kawah. Kita akan lahir bayinya dan kita akan menguburkan adi-ari-arinya pada suatu hari. Ini semua tidak bisa kita jalankan sendirian, karena sekarang ini jawaban harus merupakan sinergi antara bumi kita dengan langit yang kita ingin menyawiji dengannya. Jadi Allah akan menolong kita bersama, dan untuk itu Yogyakarta adalah salah satu poros yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Saya tidak mengatakan ibu kota akan kita pindah ke sini lagi, tidak. Tetapi kalau itu terjadi juga tidak ada masalah, kan gitu. Paling tidak ibu kota politik dan ibu kota ekonomi akan kita pisahkan, supaya tidak campur aduk antara kekuasaan dengan lalu lintas uang.
Kalau itu agak dipisah, agak jauh, maka akan berkurang korupsi, akan berkurang kolusi-kolusi dan seterusnya. Jadi ibu kota politik dewe, ibu kota ekonomi dewe, sama dengan Washington dan New York. New York itu ibu kota ekonomi, kalau Washington itu ibu kota politik, kan begitu. Nah, saya tidak tahu akan bagaimana ke depan, tapi kelihatannya Allah ini sedang membuka pelan-pelan hijab, tabir-tabir zaman, rahasia akan segera dikuakkan. Amin ya rabbal alamin. Itu loh, mati loro we, selamat neng loro kan gitu kan. Selamat loh, wong Jawa ya ampun tenan. Bane meledos siji, selamat neng siji ora kabeh. Itu akhirnya bane meledos kabeh, selamat bane tok sing meledos. Apa jenenge? AC ora jebol gitu kan. AC jebol tenan, selamat AC jebol, dudu gegermu sing jebol. Jadi kita itu ya Allah sumelehnya luar biasa. Punya uang berapa saja hidup kita, 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 ya cukup, 100.000 dicukup-cukup ya gitu kan. Kita itu luar biasa, dan itu Pak, itu harga diri, dan itu kemampuan manajemen yang luar biasa. Seharusnya secara ekonomi kita sudah kolaps sejak 20 tahun yang lalu, wis hancur lebur kita. Wong kita dicolong kayak gitu banyaknya kok. Tapi lihat, tetap kuliner di mana-mana. Mangan bentino. Wis warung macem-macem, ono sambel ulek, ono lombok ijo, ono apa? Penjati lagi kerungu saya gitu. Ya Mas Duki can kamu ya dah. Ya Allah, gini loh, kemampuan dan daya hidup orang Jawa, orang Indonesia itu luar biasa. Tidak hancur diinjak-injak kayak apapun. Orang ledeh-ledeh padahal wis dikeplek-keplek nang tembok kaya ngono gitu. Rokok munda 50.000 ki saiki endi jare munda ngono kuwi. Endi kok ora munda-munda ngono kuwi. Ngono gitu. Piye kuwi? Endi kok ora munda-munda, malah nantang. Dan kalau di Jawa Timur Pak ngerokok set. Ya Allah. 15.000 enak ngene. Ndah neo 50.000. Gitu kan. Coba piye kuwi? Piye kuwi? Itu cara berpikir Jawa Pak itu Pak. Coba Allah, orang Jawa, Masya Allah. Dan ini tidak boleh hancur. Makanya 4 pedoman tadi itu betul-betul harus menjadi poin pembelajaran budaya di kampung-kampung dan di mana-mana, termasuk di sekolahan gitu. Jadi Muktamar Muhammadiyah sudah beberapa kali meminta Kiai Kanjeng untuk mensupport, tapi Muktamar NU tidak pernah sama sekali sampai hari ini. Gitu, ya apa meneh wis. Yes ya, dari karena ya pakai leto. Oh pakai leto ya. Pakai leto ya wis. Ya waktu Muktamar NU di Jombang leto yang tampil di sana ya. Kiai Kanjeng dulu di Jombang hanya untuk 7 harinya Gus Dur, 40 harinya Gus Dur, kemudian 100 harinya Gus Dur bersama kita. Gitu. Alhamdulillah. Dan Gus Dur kemarin saya lihat ngobrol sama Pak Harto. Iya tak delok dhewe iku. Aku pas liwat dengaran Pak ngono aku. Terus kono aja melu-melu ngono aku. Diusir aku. Terus tak rungokno teko doan. Pak Harto jare Gus Dur. Niku ten Indonesia niki populer kalimat sampean. Kalimat apa, Dur? Niku lho penak zamanku to. Ah nggih, terus oh ngono to, aku ora tau ngomong ngono lho. Ah niku ya bocah-bocah Pak Harto niku sing ndamel teng truk-truk niku. Mburi-mburi truk. Terus lah miturut kowe piye Dur? Kuwi jare Pak Harto, kan Pak Harto jauh lebih tua gitu. Terus Gus Dur jawab, nggih mesti mawon anak zaman sampean Pak Harto, wong zaman sampean sing Soeharto mek siji saiki kabeh Soeharto. Jare Gus Dur ngono kuwi. Terus Pak Dur ngono kuwi.
Ya kuwi jenenge karikatur ya toh. Ya toh, karikatur ya toh. Aja njur dianggap lukisan realis, itu karikatur ya kudu dipletet-plethetke kaya ngono kuwi. Ya toh. Ora entuk nesu, meletup ning.